Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Heri Gozalifari. Di sini aku perwakilan kelompok dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, kelompok 6, ingin mempresentasikan materi kami yang bernama Digital Labor. Sebelumnya, ini adalah anggota-anggota kelompokku. Oke, next kita lanjut ke pembahasan materi. Oke, yang pertama ada pengertian dari konsep digital labor atau tenaga kerja digital. Konsep digital labor atau tenaga kerja digital adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang dilakukan melalui platform dan teknologi digital, yang biasanya tanpa kehadiran fisik dan interaksi manusia secara langsung. Yang dimaksud dari pengertian ini adalah konsep digital labor itu kita bekerja melalui platform-platform media digital yang mengacu pada pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh individu dalam ranah digital, yang seringkali melalui penggunaannya yaitu komputer dan internet. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari saya sendiri. Ciri-ciri dari tenaga kerja digital atau biasa disebut digital labor itu ada 5. Yang pertama itu ada lokasi bebas. Jadi pekerja digital itu tidak terbatas pada lokasi fisik tertentu. Mereka dapat bekerja dari mana saja dengan koneksi internet yang memadai, asalkan koneksi internetnya memadai. Terus yang kedua itu ada fleksibilitas waktu. Kerja digital itu seringkali menawarkan fleksibilitas waktu. Mengapa? Karena kita nggak tergantung dengan waktu ya, karena waktunya itu fleksibel dan efisien, yang memungkinkan pekerja untuk mengatur jadwal mereka sendiri. Ini bisa termasuk bekerja di luar jam kerja tradisional. Kemudian yang ketiga itu ada pekerjaan mandiri. Banyak pekerja digital adalah pekerja mandiri atau bekerja sebagai freelancer. Contoh misalkan menjadi desain grafis atau mungkin konten kreator atau youtuber. Jadi mereka bisa menyesuaikan jadwal kerja mereka sendiri, nggak bergantung dengan perusahaan atau hal terkait lainnya. Terus mereka tuh sering bekerja proyek demi proyek atau sebagai kontraktor lepas. Kemudian yang keempat ada penggunaan teknologi. Kerja digital sangat bergantung pada teknologi. Pekerja menggunakan komputer, perangkat lunak, dan internet untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah kolaborasi jarak jauh. Kolaborasi dengan rekan kerja atau klien sering dilakukan secara online melalui alat komunikasi seperti email, pesan instan, atau konferensi video. Ini udah bisa kita lihat ya di zaman sekarang ini. Misalkan kayak Gojek nih, misal ada customer ingin memesan uh, jasa antar, itu menggunakan ojek. Sekarang itu kan ada yang namanya aplikasi Gojek ya. Jadi customer tuh bisa memesan Gojek itu dari jarak jauh sekalipun walaupun Gojeknya di mana gitu. Dan kalau misalkan kita juga ingin memeriksa keadaan kita yang sedang sakit ke dokter, sekarang tuh ada aplikasi namanya Halodoc. Jadi dengan Halodoc itu kita bisa langsung berkomunikasi dengan dokter secara jarak jauh dan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Mungkin itu dari aku. Sekian dan terima kasih. Seperti yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya mengenai ciri-ciri digital labor, tentang bagaimana pekerja digital itu bekerja secara bebas, lokasinya bebas, waktunya bebas, dan fleksibilitasnya tuh tinggi banget. Dan digital labor ini tuh jelas banget digital, menggunakan platform digital. Nah, apa sih contoh-contoh dari digital labor itu sendiri? Jadi, digital labor sendiri itu banyak banget sebenarnya. Nah, yang ada di presentasi kali ini itu adalah beberapanya aja. Yang pertama ada penulis konten, yang kedua ada desain grafis, yang ketiga ada pengembang web, yang keempat ada pemasaran digital, yang kelima penyunting video dan audio, yang keenam pengembangan e-commerce, dan yang ketujuh analisis data, lalu ada freelance yang kedelapan. Nah, itu mungkin adalah beberapa macam-macam digital labor yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Digital labor atau pekerjaan digital memiliki banyak kepentingan dan manfaat yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa alasan mengapa digital labor itu sangat penting.
Yang pertama, akses global. Digital labor memungkinkan individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam hal ekonomi global. Dengan bekerja secara online, seseorang dapat berkolaborasi dengan orang dari berbagai negara dan memasarkan produk atau jasa ke seluruh dunia. Yang kedua, fleksibilitas. Pekerjaan digital seringkali memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi. Ini memungkinkan orang untuk mengatur jadwal kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi dan keluarga mereka. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Digital labor seringkali lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Misalnya pekerjaan administratif yang dulunya memerlukan kantor fisik, sekarang dapat dilakukan secara online dan menghemat biaya operasional. Yang keempat, pembukaan lapangan kerja. Pekerjaan digital telah membuka peluang kerja bagi banyak orang yang sebelumnya sulit untuk mengakses pasar kerja konvensional. Ini termasuk orang dengan disabilitas, ibu rumah tangga, dan orang yang tinggal di daerah yang terpencil. Yang kelima, inovasi teknologi. Pekerjaan digital mendorong inovasi dalam teknologi dan layanan online. Ini mencakup perkembangan dalam e-commerce, aplikasi mobile, platform online, dan berbagai alat produktivitas. Oke, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.